La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Baik, sahabat LDK semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang sangat banyak sekali, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kajian pada pagi hari ini, kajian online Karisma. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kajian hari ini, insya Allah kita akan membahas kajian dengan tema yang sangat menarik sekali ya, yaitu dengan judul Muslim Youth Identity, antara harapan, tantangan, dan keberpihakan. Oh ya, Masya Allah. Menarik sekali ya mungkin. Dan mungkin akan dikupas langsung oleh ahlinya mungkin ya, oleh Ustadz Aris Abdullah. Beliau merupakan pembina dari komunitas Kui Hijrah. Dan sekarang beliau sudah hadir ya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Ustadz Aris, sehat ya Kak Aris? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Kang Saifta gimana? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lama ya Kang? Gak ketemu lagi sekarang. Betul, terakhir itu tanggal 10 Mei ya, 10 Mei Lama. 2020 kemarin ya. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ya. Dan mungkin di sini juga saya sebagai MC akan memandu pada kajian pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Diingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, nanti pas materi diperhatikan oleh teman-teman, karena nanti setelah materi akan ada sesi tanya jawab. Maka dipersiapkan pertanyaan terbaik. Bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung nanti setelah acara materi selesai. Baik, kita buka dulu pada kajian karisma pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Kang Usnadi. Padanya saya persilakan Kang Us. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, an-najmu was-sajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam,
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Usnadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan yang dibacakan oleh Kang Us bisa membawa keberkahan kepada kita semuanya. Baik, langsung saja kita masuki ke inti acara, yaitu acara materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aris Abdullah. Padanya saya persilahkan. Oke, baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Kang Septa ya, dan sobat karisma semuanya, ikhwan ataupun akhwat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Yes. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya, baik, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa intazanna fi tariqatihi wa tarasama khutwata jal aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa miqyasani a'malih wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qallallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, pagi ini saya senang sekali bisa bertemu dengan antum semuanya, Masya Allah ya. Milenial, intelektual, yang senantiasa berusaha mendekatkan dirinya dengan Islam, Masya Allah. Di mana ada banyak ya pemuda-pemuda saat ini yang masih kesulitan ya untuk mengikuti aktivitas-aktivitas di pagi hari. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, pemuda hari ini yang hadir di tempat ini adalah pemuda-pemudi pilihan yang semoga Allah senantiasa berikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan, curahkan ya kepada Nabi kita, teladan kita, uswatun hasanah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang semoga terlimpah dan tercurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir. Amin Allahumma. Oke, baik. Di pagi ini insya Allah saya akan memberikan materi atau share ya, materi tentang isu-isu yang sedang hangat hari ini ya. Isu-isu yang dimana kita sebagai pemuda, sebagai intelektual, tentu perlu untuk memahami diri kita. Siapa sih sebenarnya jati diri kita itu siapa? Identitas kita itu apa gitu ya. Kemudian apa sih yang diharapkan dari kita gitu ya. Apa sih tantangan-tantangan yang ada di depan kita gitu. Kemudian di mana kita berpihak gitu ya.
Nah, ini kadang hal-hal seperti ini yang membuat kita bingung gitu ya, ketika kita tidak memiliki pegangan. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah, sedikit share ya yang nanti akan kita kaji pada pagi hari ini dan semoga bisa memberikan manfaat. Baik, akan saya aktifkan dulu ya, akan share screen-nya. Oke, minta tolong ya untuk agar bisa share screen. Nanti ada slide ya yang nanti akan ikut membantu juga agar materi lebih mengalir gitu ya. Oke, ini apakah bisa share screen atau gimana nih? Atau saya share materinya ke host atau gimana bagusnya? Oke, Afwan, ini hostnya siapa ya? Kang Septa. Oh, Kang Septa. Ya, bentar. Oke, tenang aja ya. Kita relax ya. Jadi sebelum kita mulai, Masya Allah, saya sapa terlebih dahulu nih, Masya Allah. Ini ada banyak dari teman-teman di Al Rahma, ada juga dari kawan-kawan Hijrah, Masya Allah. Dari Hijrah ada Farhan, ada Ismail Syauki, ada Nandang tadi sempat ada ya. Ada Nandang, Masya Allah. Alhamdulillah. Yes. Share screen. Oke ya, jadi ini menarik gitu ya, apalagi isu-isu terhangat sekarang ya. Kadang kita berpikir gitu, kok bisa gitu. Kemarin tuh ada film ya, film yang lagi viral gitu ya, film My Flag gitu ya, yang kaitkan dengan radikalisme gitu. Seolah-olah Muslim dengan Muslim kok bisa berhadap-hadapan gitu kan. Sudah kan? Ini kan sangat aneh gitu, kok bisa. Nah, nanti kita akan coba cek ya. Oke, alhamdulillah sudah. Bentar. Sudah dan sudah screen. Sudah ya. Oke, berarti bentar. Oke. Share screen klik. Ketika diklik host share screen, ini ada keterangan host disable participant screen sharing. Biasanya ada di menu security. Nah, biasanya ada di menu security, terus di situ pilih all participant, jadi bukan hanya host. Atau bisa jadikan co-host boleh. Ya, jadi seperti atau nggak apa-apa, saya lihat slide-nya dari sini ya, jadi sambil bincang-bincang. Nah, Sudah jadi bisa co-host. jadi host ya? Oh, jadi kan host ya? Nggak bisa jadi co-host. Oke, nggak apa-apa ya. Ini berarti Ana jadiin mana tadi ya? Kang Septa ya, Kang Septa. Biar nah ini dia. More. Oh iya, langsung host ya, nggak bisa co-host. Oke, ya udah nggak apa-apa ya. Baik. Oke. Bismillah. Oke, udah terlihat ya? Ininya apa? Slide-nya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, jadi di sini kita akan membahas berkaitan dengan Muslim Youth Identity. Apa sih Muslim Youth Identity? Tentu ini adalah identitas pemuda Muslim. Nah, antara harapan, tantangan, dan juga keberpihakan. Nah, oke, alhamdulillah. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah,
Ketika kita bicara tentang harapan, tentu kita perlu untuk tahu gitu ya, sebenarnya apa sih yang ada dalam diri pemuda gitu ya. Nah, jadi ternyata pemuda itu punya potensi besar gitu ya. Jadi bro, sis gitu ya, guys kalian, antum semua itu punya potensi besar. Nah, dari potensi besar ini justru antum itu dijadikan umat, ya dijadikan Islam itu sebagai harapan besar. Gitu. Artinya antum itu potensi antum itu luar biasa. Apa sih yang ada dalam diri antum? Oke, kita akan cek. Nah, ternyata Masya Allah ya namanya pemuda itu adalah aset berharga. Pemuda itu aset berharga. Ya, kenapa dikatakan aset yang berharga? Karena pemuda itu beda dengan orang lain gitu. Manusia ada bayi, balita, ya, anak-anak, ya. Kemudian ada juga kakek-kakek gitu ya. Dan ya orang-orang sepuh lainnya gitu ya. Itu mungkin berbeda dengan pemuda. Karena pemuda apa? Pemuda itu memiliki fisik yang kuat, ya. Fisik yang kuat, Masya Allah, ya. Dari fisik yang kuat itulah banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemuda. Kenapa? Karena lagi senang-senangnya bergerak, lagi senang-senangnya beraktivitas, lagi senangnya melakukan hal-hal yang produktif, ya, berkarya dan seterusnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemuda. Kenapa? Karena ya, Masya Allah ya, ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua, anak-anak, ya. Tapi oleh pemuda itu bisa dilakukan. Fisiknya kuat, ya. Tentu pemuda di sini bukan hanya laki-laki gitu ya, tapi kepada perempuan juga. Jadi pemuda di sini adalah pemuda secara umum generasi muda Islam, gitu ya. Nah, selain fisik yang kuat apa? Ya, ini namanya pemuda itu punya pemikiran yang jernih. Pemikiran yang jernih ini luar biasa ya. Pemikiran yang jernih ini akan membuat pemuda lebih dekat kepada kebenaran dan mau untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena logis. Karena berpikirnya itu mantap gitu ya. Kenapa? Jernih, dia belum terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran lain. Berbeda dengan orang tua. Orang tua itu udah punya kepentingan. Orang tua itu udah banyak sakofah yang masuk ke dalam dirinya. Sehingga kalau misalnya mau dirubah, itu harus dibongkar dulu baru dimasukin pemikiran baru. Tapi pemikiran pemuda itu pemikiran yang jernih. Ibarat kertas itu masih bagus gitu ya, masih putih bersih gitu. Nah, artinya masih bisa berpikir jernih. Nah, kemudian apa? Nah, pemuda itu memiliki semangat yang tinggi, giroh, idealisme, yang kalau semangat ini sudah didapatkan oleh pemuda, maka pemuda ini tidak akan bisa dibeli oleh apapun, ya. Jadi tidak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga disinilah peran kita untuk apa? Untuk memahami eh, ya, pentingnya peran kita untuk memahami ya pemuda ini ya, karena luar biasa kalau pemuda sudah bisa memahami dirinya, kemudian mendapatkan identitasnya, dia tidak akan bisa dibeli oleh apapun. Karena semangatnya yang tinggi, idealismenya yang tinggi. Gitu ya. Kemudian apa? Pemuda itu punya peran yang sangat penting. Ya, guys, antum semua punya peran yang sangat penting. Jadi jangan pernah berpikir, saya mah masih muda gitu ya. Terus ya apa tuh ya, aku mah apa tuh ya. Jadi seolah-olah kayak nggak ada apa ya hal yang bisa diharapkan dari pemuda. Karena dianggap masih anak-anak, dianggap masih apa ya, anak kemarin sore gitu ya. Jadi seolah-olah nggak ada hal yang bisa diharapkan dari pemuda. Ternyata tidak, justru pemuda itu punya peran yang sangat penting dan misi yang mulia. Kenapa? Karena pemuda adalah agen perubahan dan pemuda adalah pemimpin perubahan. Ya, jadi Masya Allah ya, pemuda itu agent of change.
baik laki-laki ataupun perempuan, dua-duanya sama. Mereka adalah agent of change dan leader of change, ya, agen perubahan dan pemimpin perubahan, begitu. Jadi apa? Jadi luar biasa. Aset berharga ini harus dijaga, guys. Aset berharga ini harus dijaga dan antum harus bangga sebagai pemuda. Kenapa? Antum memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh yang lain, gitu ya. Nah, terus inilah esensi dari agent of change, gitu ya. Agent of change, agen perubahan, ya. Leader of change, ya, pemimpin perubahan, bahwa pemuda adalah garda terdepan dalam mewujudkan keadilan dan melenyapkan kezaliman. Ya. Nah, ini yang harus menjadi hal yang dipahami oleh pemuda, gitu ya. Jadi pemuda itu perlu paham hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena di pundak pemuda lah masa depan bangsa, masa depan agama, masa depan dunia dipertaruhkan. Kalau misalnya pemudanya rusak, bagaimana masa depan umat ke depan? Maka dari itu, pemuda harus ada di garda terdepan dalam mewujudkan keadilan dan melenyapkan kezaliman. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Oke. Nah, ya. Jadi ini hal yang utama, harapan utama yang harus ditumbuhkan oleh diri para pemuda. Ya. Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya kita punya pikiran positif seperti ini, kita akan punya semangat juang yang tinggi. Artinya kita diharapkan. Oke. Nah, terus apa gitu ya? Kalau misal pemuda punya harapan besar, pemuda adalah aset gitu kan. Lantas apa yang dibutuhkan oleh para pemuda? Ibarat alat, ibarat teknologi, ya, hal yang harus dipegang, harus diambil, harus yang dipakai gitu ya, untuk membantu pemuda dalam mewujudkan yang tadi diharapkan itu. Ternyata nggak bisa, guys. Antum kalau misalnya langsung dengan diri sendiri gitu ya, naluri sendiri gitu ya, tanpa dari yang lain gitu ya, ibarat komputer gitu ya, komputer tanpa software gitu ya, walaupun speknya tinggi gitu ya, ya Core i9 gitu ya, generasi 9, ya, atau minimal Core i7 gitu ya, terus ininya IPS gitu ya, kemudian pokoknya mantap sekali ya, VGA-nya 4 GB 8 GB gitu ya, terus RAM-nya maksudnya RAM gitu ya, RAM-nya 8 GB ya, cepet, pokoknya bagus banget, tapi nggak diinstal apapun gitu, nggak diinstal apapun. Itu nggak ada yang mau, guys. Ya, nggak diinstal apapun. Kalau ya antum yang dari Al-Rahman misalnya yang ambil desain gitu ya, kemudian antum punya laptop yang luar biasa wah gitu ya, luar biasa keren, luar biasa kenceng, speknya bagus banget, tapi nggak diinstal Adobe Premiere gitu ya, nggak diinstal Adobe Illustrator, nggak diinstal Adobe Photoshop gitu ya, nggak diinstal Corel Draw, X7 misalnya, ya. Itu semua nggak akan ada gunanya, guys. Laptop antum nggak akan gunanya, karena akan kesulitan ketika kita menggunakan laptop, menggunakan teknologi yang di situ nggak ada aplikasi yang berguna buat kita. Tapi yang namanya aplikasi yang berguna itu pasti berat, butuh hal yang kuat juga, komponen yang bagus. Artinya apa? Berarti harus ada yang diinstal, itu ya. Nah, yang di teknisi misalnya ITK gitu ya, itu pun sama gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi yang memang berat dan itu dibutuhkan gitu. Kalau dulu waktu saya masih di Al-Rahma tahun 2009, saya di jurusan ITK dulu belajar pemrograman sama Pak Suseno ya. Pak Suseno Khaidir ya. Nah, beliau Masya Allah ya, mengajarkan saya betapa untuk saat itu belajar pemrograman Visual Basic.
Kalau dulu masih Visual Basic 6.0 gitu ya. Tapi luar biasa dari situ sangat membantu sekali untuk mempelajari tentang pemrograman. Dan itu memang butuh yang namanya aplikasi. Kalau misalnya komputer kita buka laptop gitu ya, itu tanpa install itu akan sulit kita belajar. Nah, jadi apa? Ternyata pemuda yang potensinya besar tadi itu harus didukung dengan apa? Program yang kokoh, ibarat komputer, ibarat laptop, perlu adanya aplikasi atau program yang terinstall di dalam diri pemuda. Nah, apa yang dibutuhkan para pemuda untuk menginstal tersebut? Nah, kita akan jawab. Ternyata pemuda membutuhkan Islam, guys. Pemuda itu membutuhkan Islam. Artinya, dia harus menyatu dengan Islam. Pemuda dan Islam itu satu kesatuan. Ya, pemuda dan Islam itu satu kesatuan. Nggak boleh dipisahkan. Ya, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Makanya ada istilah Islam dan pemuda itu memutajasad. Ya, apa itu memutajasad? Nah, di sini nih, ya mengkristal, ya mengkristal. Jadi ibarat ya apa sesuatu yang solid ya. Kristal itu kan solid, guys. Antum kalau misalnya pernah mendengar gitu ya, apa sih komponen atau hal yang ada di alam ini yang itu paling kuat? Dan jawabannya adalah intan, berlian. Berlian, ya itu adalah salah satu komponen paling kuat dan itu tidak akan mudah hancur. Nah, maka tapi berlian itu, guys, apa ibaratnya gini. Prosesnya yang membedakan itu di proses. Yang membedakan itu di proses. Bahan dasarnya sama. Apa? Sama-sama karbon. Ya. Cuman bedanya yang satu itu bisa keras luar biasa, yang satu bisa rapuh. Antum bayangkan batu arang ya. Arang untuk antum membakar gitu ya. Arang itu kan lemah, rapuh gitu ya. Kenapa ya? Karena beda prosesnya. Tapi bahan dasarnya sama. Tapi kalau misalnya berlian, intan, itu luar biasa, ya. Dan akhirnya apa? Membuat hal itu menjadi luar biasa. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu alat ya, alat di mobil bulldoze apa ya yang namanya kalau untuk ngebor itu di ujung utamanya itu ada berlian di situ. Karena berlian itu struktur yang paling kuat, ya. Nah, sehingga apa? Luar biasa ketika solid gitu. Nah, begitupun pemuda dengan Islam itu harus solid. Harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak mudah dilepas, tidak mudah dihancurkan. Maka harus mengkristal. Mengkristal dalam apa? Ya, mengkristal dalam dirinya gitu ya. Sehingga nanti terwujud di ucapannya, terwujud di pandangannya, terwujud di telinganya, gitu ya, terwujud di tangan, kaki, langkah, amal perbuatan, itu semua akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, yang kedua terinstal, ya, ini masya Allah ya. Jadi kalau misalnya kita menginstal Islam itu nggak boleh setengah-setengah, guys. Jadi kalau misalnya dalam satu kajian itu ada namanya manusia setengah hijrah atau ada namanya yang dimana dia kepribadiannya itu setengah-setengah gitu. Nah, makanya hal itu kenapa? Karena bisa jadi Islam itu tidak terinstal dalam dirinya, gitu ya. Islam itu tidak terinstal dalam dirinya. Terinstal di sini maksudnya apa ya? Terinstal dalam hatinya, pikirannya, dan juga perbuatannya, gitu ya. Dan itu harus 100% gitu ya. Antum bayangkan kalau misalnya download sesuatu, ya, kalau misalnya install sesuatu, nggak sampai 100%, pasti ada bug di situ. Pasti ada hal yang error di situ. Ya, kalau misalnya bahasa pemrograman itu istilahnya debug ya, debug gitu ya. Oh, itu hal yang sangat menunjukkan ada error di situ, ada yang salah di situ.
Nah, begitupun kita, yaitu Islam itu harus terinstal dalam diri kita gitu ya. Jadi jangan sampai Islam yang kita install itu tidak 100% ternyata. Nah, itu bahaya. Gitu ya. Makanya harus diinstal 100%. Karena ibarat program tadi install ya, Islam itu luar biasa ya. Akan menjadi program yang membuat manusia itu menjadi luar biasa, gitu ya. Kalau kita bicara gitu ya, siapa sih yang pernah terinstal Islam dari satu sosok kemudian berubah menjadi sosok yang lain? Ada yang kenal Bilal bin Rabah? Saya yakin semuanya kenal. Siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu adalah budak dari Habasyah. Ya. Dia itu seorang budak kemudian bersama Wahsy gitu ya di Arab gitu ya. Dan Wahsy itu sama-sama budak dan dari tempat yang sama. Cuman yang membedakan adalah ternyata ketika Bilal bin Rabah tersentuh Islam, beda banget sikapnya dengan Wahsy. Kenapa beda banget? Ternyata ada sesuatu yang terinstall dalam pikirannya, ada yang terinstall dalam hatinya, ya, kolbunya, perasaannya, dan terinstall ketika semuanya sudah terinstall 100% akan terlihat bagaimana sikap dan keberpihakannya. Ya. Jadi dalam satu waktu, kalau kita kenal ya, kalau kita lihat di film Umar gitu ya, itu Wahsy itu terlihat sosok yang sangat kuat. Secara fisik itu kuat. Bilal itu kalah ya, nggak ada apa-apanya. Pernah dalam satu scan di film Omar itu, Wahsy itu berhadapan dengan Bilal. Tapi apa yang terjadi? Kalau Wahsy kan biasa bertarung ya, untuk menyenangkan tuannya. Kalau Bilal enggak. Bilal itu ya sebagaimana budak lemah yang biasa. Tapi setelah mengenal Islam, luar biasa. Ada perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan yang sangat mendasar gitu ya, yang membuat Bilal menjadi kuat tak terkalahkan. Kapan itu terbukti? Terbukti ketika terjadi upaya-upaya untuk menghentikan dakwah Islam, upaya untuk mengubah agama, mengembalikan yang tadi seseorang itu masuk Islam biar keluar dari agamanya dan masuk ke agama nenek moyangnya. Jadi biar keluar dari Islam dan kembali ke agama nenek moyangnya. Salah satunya adalah Bilal. Saat itu dakwah masih sembunyi-sembunyi, tapi ketika diajak ya oleh salah satu anak dari petinggi Quraisy ya untuk berburu, untuk diajak untuk ini, pas ke tempatnya Bilal, diketok-ketok, terdengar Bilal lagi sholat, terdengar Bilal lagi berdoa, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang memang diucapkan oleh kaum muslim, orang muslim gitu ya. Dari situ akhirnya ketahuan, dan ketika ketahuan apa yang terjadi? Ketika ketahuan itu langsung diarak, disiksa ya, dan ketika disiksa ditimpa batu besar. Bukan hanya batu besar, tapi saat itu kondisinya panas banget. Saking panasnya itu bisa-bisa membuat kita itu melepuh gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Itu terjadi berhari-hari. Tapi yang terjadi adalah Bilal teguh pada pendiriannya. Apa yang membuat Bilal teguh? Ini Islam. Sehingga yang dia ucapkan saat itu satu, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Saat itu Wahsy merasa, wah ini kemarin malam dia udah coba bantu bantu Bilal, tapi Bilal tetap pada pendiriannya gitu ya. Esoknya Wahsy itu merasa khawatir gitu, wah ini Bilal ini pasti akan mati, Bilal ini pasti akan mati. Sampai saking khawatirnya dia nggak keluar rumah karena dia takut temannya itu melihat temannya mati, dia tuh nggak tega. Tapi yang terjadi apa? Ternyata Bilal kuat dengan pendiriannya. Dan pada akhirnya, sesuatu yang diharapkan Wahsy sebelumnya, kemerdekaan, ternyata bisa didapatkan oleh Bilal ketika Bilal masuk Islam. Kenapa? Karena dari keteguhannya, ya,
Abu Bakar As-Siddiq itu membebaskannya. Dan saat itu Bilal bebas. Dan akhirnya Wahsy merasa cemburu dan iri atas apa yang didapatkan oleh Bilal. Tapi yang di sini pelajaran pentingnya adalah bahwa ketika kita Islam sudah terinstall dalam diri kita, kita akan menjadi sosok yang luar biasa yang kita tidak pernah kira sebelumnya. Jadi jangan pernah antum merasa sekarang itu, saya kok gini ya, saya kok gitu ya, saya kok pokoknya banyak pikiran-pikiran negatif gitu yang terjadi sama diri kita. Itu bisa jadi karena Islam belum terinstall dalam diri kita. Kalau Islam sudah terinstall dalam diri kita, insya Allah antum akan menjadi sosok yang tidak pernah antum bayangkan sebelumnya. Ya, jadi maka dari itu disinilah penting bagi kita untuk menginstal Islam dalam diri kita. Yang ketiga, ya, yang namanya memuta jasad itu apa? Mendarah daging. Ya, mendarah daging. Jadi kalau sudah mendarah daging itu apa ya? Itu menjadi satuan dari diri kita gitu ya. Ibarat satu tubuh itu semuanya terkoneksi gitu, semuanya terhubung. Ya, kenapa? Ya karena mendarah daging. Ya, dan itu akan menjadi tumbuh gitu ya, tumbuh. Apakah antum pernah melihat gitu ya ketika antum makan, ya, kemudian antum nggak tumbuh secara seimbang gitu, hanya tangannya yang besar gitu ya, hanya kepalanya yang besar gitu ya, hanya kakinya yang besar, tidak, semuanya pasti akan beriringan sama gitu ya, tinggi badan, berat badan gitu ya, itu akan sama, nggak ada yang beda sebelah ya. Kenapa? Karena secara fitrahnya, secara umumnya itu seperti itu. Artinya ketika semua ya kita mendarah daging dengan Islam, maka kita akan tumbuh bersama Islam dan kita akan menjadi satu satuan. Dan disitulah ketika Islam, pemuda membutuhkan Islam dan mengambil Islam, dan disitulah sumber kekuatan. Karena Islam adalah sumber kekuatan bagi pemuda. Gitu ya. Nah, terus inilah salah satu tagline yang harus kita ingat gitu ya, bahwa Islam itu sumber kekuatan. Jadi harus diambil, tidak boleh dipisahkan dari Islam pemuda itu. Karena pemuda dan Islam adalah satu kesatuan, karena Islam sumber kekuatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kekuatan seperti apa sih yang akan pemuda dapatkan gitu ya dari Islam? Ya, kenapa nggak harus ambil yang lain gitu? Kenapa harus Islam? Nah, jadi kan kita kan saat ini kan dihadapkan dengan banyak pilihan gitu ya. Ibarat sebuah akidah, ya, cara pandang kehidupan. Itu ada sekulerisme, ada materialisme, ada Islam. Nah, kenapa kita harus mengambil Islam dan seperti apa yang akan pemuda dapatkan dari Islam? Jadi kekuatan seperti apa? Kita akan bahas di sini. Ya, kekuatan pemuda Islam itu terjadi ketika Islam sudah terinstal dalam dirinya, sudah menjadi satu kesatuan, dan dia akan memiliki identitas. Dan dari identitas itulah dia akan bisa punya sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh pemuda-pemuda lainnya. Karena Islam membuat khas, membuat unik para pemuda. Gitu. Nah, yang pertama, punya visi hidup yang benar. Visi hidup itu apa? Visi kehidupan, cara pandang, ya, paradigma, gitu ya, yang benar tentang kehidupan. Bahkan bukan hanya kehidupan sekarang, tapi kehidupan sebelumnya dan kehidupan setelahnya. Bukan hanya kehidupan sebelumnya dan setelahnya, tapi kaitan antara keduanya. Nah, ini akan membuat seseorang punya energi besar ketika dia punya visi hidup yang benar. Ya. Emang ada visi hidup yang salah? Ada. Visi hidup yang salah itu adalah visi hidup yang palsu dan semu. Artinya ketika fitrahnya manusia, kalau kita bicara motivasi gitu ya, ada salah satu motivator dunia itu mengatakan bahwa namanya itu adalah Anthony Robbins atau bisa dipanggil Tony Robbins. Ya. Jadi manusia itu akan senantiasa bergerak dan berubah. Artinya
senantiasa bergerak untuk apa? Untuk gain pleasure. Apa itu gain pleasure? Gain pleasure itu adalah akan mencari kebahagiaan, mencari kesenangan. Artinya seseorang itu tidak akan diam ketika di hadapannya ada kebahagiaan. Ketika dia punya mimpi, ketika dia punya visi, dia ingin bahagia. Dia akan cari kebahagiaan itu. Ya, maka ketika dia punya kebahagiaan yang salah, nah inilah yang menjadi masalah, ya, bahwa kebahagiaan itu ada pada materi, bahwa kebahagiaan itu ada pada harta, bahwa kebahagiaan itu ada pada wanita, misalnya kalau misalnya yang belum menikah, berarti pasangan hidup gitu ya. Kalau di luar sana mendapatkan pacar dan seterusnya gitu ya. Pokoknya yang membahagiakan gitu. Jadi sejatinya itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan semu gitu. Sehingga ketika yang dicari hanya itu, maka yang dicari sejatinya adalah sesuatu hal yang memuaskan jasa dia. Sesuatu yang memuaskan jasa dia itu sifatnya sementara, guys. Sifatnya semu. Dan akhirnya akan menjadi sebuah penyesalan. Dan tentu penyesalan yang sangat dalam. Ya, maka visi hidup yang salah itu jangan diambil. Maka dari itu, kekuatan pemuda Islam itu ada di visi hidup yang benar. Jadi jangan cari yang batil, jangan cari yang salah, carilah yang benar. Dan visi hidup yang benar itu ada pada Islam, ada pada akidah Islam. Ya. Nah, ketika seseorang punya pemuda, punya identitas, punya kekuatan, maka dia memiliki time management yang baik. Dia memiliki activity management yang baik. Ya, time management apa? Waktu, manajemen waktu yang bagus, guys. Kita tahu di tengah pandemi seperti sekarang ini, guys, ada banyak pemuda yang bingung, gabut untuk menghabiskan masa mudanya. Ya, kita bisa lihat banyak anak muda, ya apalagi di anak muda milenial sekarang gitu ya, dia dihadapkan dengan gadget, dihadapkan dengan smartphone, laptop, yang dia bisa akses dari situ internet, informasi-informasi yang ada di luar, ada banyak challenge-challenge di sana, ada banyak game-game di sana, ada banyak kesenangan-kesenangan entertain di sana, gitu ya. Dan ketika seseorang itu tidak memiliki visi hidup yang benar, maka berikutnya tidak akan bisa mendapatkan atau bisa mewujudkan time management yang baik. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki visi hidup yang benar, maka visi hidupnya itu hanya mencari kesenangan. Visi hidupnya hanya mencari yang sifatnya menyenangkan bagi dia. Gitu ya. Makanya waktu mudanya itu akan dihabiskan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip menyenangkan. Gitu ya. Tapi pada akhirnya adalah merusak. Gitu ya. Maka dari itu seorang pemuda muslim itu perlu time management yang baik. Makanya dalam Islam itu ada namanya aulawiyatul amal, ya. Fikih prioritas gitu. Jadi fikih prioritas pemuda Islam itu hanya pada apa? Hal-hal yang memang diperintahkan. Jadi fokus kepada yang diperintahkan. Itu ya, ibarat seseorang gitu ya, punya misi. Orang-orang yang punya visi itu kan punya misi gitu. Orang yang punya misi itu pasti dia akan ngerti apa yang harus dilakukan. Maka ketika dia punya aulawiyatul amal, time management, kalau bahasa kita sekarang to-do list lah. Apa yang harus kita lakukan hari ini. Ketika dia punya daftar-daftar itu, dan daftar-daftarnya yang terarah sesuai dengan apa yang seharusnya, bukan sesuai dengan hawa nafsunya, itu maka dia akan teratur, guys. Hidupnya, kesehariannya itu akan teratur. Ya, kapan dia harus belajar, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus bersama orang tua, kapan dia harus bersama teman-temannya, kapan dia harus ya me time, ya ibarat me time itu ya ada waktu khusus buat dia gitu untuk merecovery, untuk merefresh. Nah, dia akan bisa mengatur itu. Ada waktu untuk beribadah gitu ya, di malam hari, di siang hari, di pagi hari. Masya Allah. Jadi time management yang baik itu berawal dari apa? Dari visi hidup yang baik. Ketika dia punya visi hidup, maka dia akan mudah untuk mengatur waktunya. Kenapa? Karena dia punya skala prioritas.
Dia akan fokus kepada yang diperintahkan oleh Allah, baik yang tegas ataupun yang tidak tegas. Maksud tegas di sini berarti yang jazm, yang wajib, yang tidak tegas berarti yang sunnah. Gitu ya. Dia akan fokus ke situ. Nah, nanti namanya orang kan punya titik jenuh ya. Nah, sesekali dia melakukan yang mubah. Yang mubah itu tujuannya untuk merefresh kembali. Tapi nggak sering ya. Sesuatu yang mubah itu tidak sering. Seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika time manajemennya itu nggak bagus. Akhirnya habis untuk hal yang sia-sia. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kekuatan pemuda Islam itu ada di standar perbuatan yang jelas. Guys, kita ini punya aturan main gitu ya. Jadi kalau misalnya antum kenal dengan Islam, kenal dengan akidah Islam, antum akan memahami bahwa kita itu punya standar. Hidup kita tuh nggak bebas, guys. Ada standarnya gitu ya. Nah, kenapa kita harus punya standar ya? Ya kita orang beradab loh. Kita ini muslim itu orang paling beradab di dunia. Ya. Sehingga namanya orang beradab ya, ibarat quality control gitu ya. Orang-orang yang ngecek kualitas suatu perusahaan, ngecek kualitas suatu uh, seseorang gitu ya. Itu pasti punya standar karena punya ukuran gitu ya. Maka orang yang berkualitas itu adalah orang yang punya standar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sudah antum punya? Standar perbuatan apa yang udah antum punya? Gitu. Nah, maka dari itu ketika pemuda itu mengambil Islam, maka standar perbuatannya itu adalah standar yang jelas. Berdasarkan apa? Berdasarkan Islam, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan hukum syara, ya, yang standarnya itu adalah halal dan haram. Gitu ya. Jadi luar biasa. Ketika seseorang punya standar yang seperti itu, Masya Allah, pemuda akan menjadi problem solver. Ya. Inilah esensi dari pemuda. Pemuda adalah problem solver. Ya, ya dia akan menjadi seorang yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dirinya, lingkungannya, dan negara serta dunia. Masya Allah ya. Jadi dengan 3 hal ini, pemuda adalah problem solver. Oke. Nah, maka dari itu esensi dari pemuda Islam ketika dia mengambil Islam, ketika dia menjadikan identitas Islam itu sebagai dirinya, jati dirinya, maka pemuda adalah bagian dari problem solver, bukan troublemaker. Apa yang terjadi pada pemuda? Ya, kita lihat ya, wah, banyak sekali trouble, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan efeknya bukan hanya bagi generasi muda, tapi ke semuanya. Maka tentu kita akan mencari nanti apa sih sebenarnya masalah yang terjadi, gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa pemuda adalah problem solver, bagian dari problem solver, ya, bukan troublemaker. Ini yang harus menjadi catatan penting buat kita, dan ini akan menjadi motivasi buat kita. Kita adalah problem solver. Artinya apa? Berarti jangankan hal-hal yang kecil gitu ya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar juga kita bisa lakukan. Tapi yang terjadi sekarang adalah pikirannya dibalik gitu ya. Gimana mau mikirin hal besar untuk hal-hal kecil aja nggak selesai. Contoh, banyak orang yang ketika melihat kondisi dirinya belum terinstal Islam dengan sempurna, itu banyak pemuda yang harusnya menjadi leader of change, menjadi agent of change, agen perubahan dan pemimpin perubahan, kadang dia akan merasa lemah ketika melihat dirinya ketika ya dia belum bisa mengatur dirinya gitu, dia belum bisa mengendalikan dirinya. Kadang ini menjadi satu masalah. Makanya dalam satu kajian gitu ya, ada salah satu guru bahasa Arab, beliau bernama Ustadz Zamroni Ahmad. Dalam satu kesempatan beliau menyampaikan ya bahwa pemimpin itu adalah yang sudah selesai dengan urusannya sendiri. Pemimpin yang sudah selesai dengan urusan sendiri. Itu pemimpin. Kenapa? Karena dengan ketika dia sudah selesai dengan urusannya sendiri, maka dia akan mudah untuk menyelesaikan urusan orang lain.
Ketika dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia akan mudah untuk menyelesaikan masalah orang lain. Gitu ya. Itu yang menjadi kata kunci yang harus kita pegang. Nah, artinya kita bisa menjadi pemimpin gitu ya ketika kita dekat dengan Islam. Karena dengan Islam itu adalah solusi yang mana setiap solusi itu pasti akan bisa kita dapatkan dari Islam, ya. Jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya apa sih ciri khas pemuda Islam? Nah, ciri khas pemuda Islam tentu inilah yang harus menjadi tantangan buat kita ya. Inilah tantangan pemuda Islam zaman now. Milenial saat ini kita harus punya ciri karena Islam itu unik, Islam itu khas, dan ketika Islam dan pemuda bersatu, maka pemuda itu akan menjadi khas yang tidak dimiliki oleh pemuda lainnya. Apa? Berarti yang pertama selalu mencari kebenaran. Ya. Kebenaran itu guys, itu sebenarnya ada di mana-mana guys. Kebenaran itu layaknya udara gitu, yang bisa kita ambil kapan saja. Cuman menjadi masalahnya adalah ada yang mau mengambilnya, ada yang tidak. Ya, ketika dia mengambil gitu ya, mengambil kebenaran itu, maka dia akan ibaratnya bernafas itu akan bernafas dengan tenang. Tapi kalau misalnya tidak diambil, itu akan sesak gitu ya. Akan membuat dia akhirnya panik dan membuat dia nggak nyaman. Gitu ya. Makanya sebenarnya harus dicari dan diambil, gitu ya. Nah, jadi mencari kebenaran itu berarti perlu menggunakan daya pikir, guys. Jadi daya pikir kita ini harus diaktifkan, jangan sampai dilemahkan. Apa sih para pemuda sekarang itu lemah? Salah satu yang membuat lemah itu adalah karena pemuda itu hanya diajak untuk bersenang-senang, gitu ya. Giliran dikasih pemikiran sedikit gitu ya, diajak berpikir sedikit langsung nyerah gitu. Berarti kalau itu terjadi sama kita, ada masalah dengan kita. Bisa jadi, nah kita belum terlatih. Maka kita harus banyak latihan. Gimana caranya? Mencari kebenaran. Coba untuk beranalisa. Coba untuk tentukan pilihan sendiri ya dengan logis gitu, menggunakan akal kita. Insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Ya, jadi jalan kebenaran itu akan banyak dan kita akan dapetin. Pertanyaannya mau atau tidak. Kalau kita mau pasti ada usaha di situ. Kalau kita tidak mau maka akan ada alasan di situ. Makanya ketika seseorang menganggap penting sebuah kebenaran, maka dia akan berusaha, akan berikhtiar dan dia akan mendapatkan jalan. Tapi kalau misalnya dia ya tidak ada upaya, tidak ada kemauan, maka semulus apapun jalan ya dia tidak akan dapatkan. Itu kenapa? Karena tidak dicari dan itu buruk kemauan. Nah, yang kedua apa? Selain mencari kebenaran, yakni menerima kebenaran. Guys, menerima kebenaran itu bukan hal yang mudah. Ada konsekuensi yang akan kita terima gitu. Nah, kalau misal kita belum punya visi kehidupan yang jelas, yang benar, maka menerima kebenaran itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau misal mudah guys, kalau kita ada kontak dakwah ke orang, orang itu pasti akan menerima. Tapi pertanyaannya apakah semua orang menerima? Tidak guys. Ada orang yang menerima, ada orang yang tidak. Orang yang menerima berarti dia sebelumnya sudah siap. Memang dia sudah mencari gitu. Ada kisah menarik berkait dengan mencari dan menerima kebenaran. Kita mungkin pernah kenal Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao itu kenapa beliau menjadi seperti sekarang ini? Ya, luar biasa produktif, karya-karyanya keren banget, pemikirannya jernih banget. Itu bukan sesuatu yang serta-merta begitu gitu. Tidak, itu ada proses di dalamnya, guys. Jadi kalau dengar dari cerita beliau gitu ya, beliau itu sudah mencari kebenaran sejak SMP, guys. Jadi yang namanya SMP itu kan sudah mulai balik ya, mulai akil balik, sehingga udah mulai berpikir gitu ya, berpikir tentang ya pencipta, berpikir tentang agama. Yang mana yang benar, mana pencipta yang benar, yang hakiki gitu ya. Itu dia cari dari SMP. Kenapa? Karena dia berpikir, dia belajar biologi, gitu ya. Dia belajar biologi. Ada sesuatu yang menarik di pelajaran biologi dan beliau adalah salah satu orang yang memang
pilihan saat di sekolahnya. Ya, olimpiade biologi, ya kejuaraan-kejuaraan dan seterusnya. Sehingga dia termasuk pemikir gitu ya. Dia pikirkan saat itu kok bisa gitu ya. Jadi di biologi itu ada pelajaran sistem reproduksi. Ya, di mana di situ ada sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan. Itu yang tadinya dua hal yang terpisah, tapi kok seperti ada sinyal gitu. Nah, di dalam tubuh wanita itu ada apa istilahnya dua tempat ya. Jadi di antara apa ada sel telur, tempat penyimpanan sel telur itu bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, sel sperma yang masuk itu seperti menerima sinyal gitu. Sinyalnya dari mana? Nah, jadi ketika sel sperma masuk itu langsung menuju ke tempat sel telur berada. Jadi langsung kalau dia ada di kiri langsung ke kiri, nggak ke kanan dulu. Kalau dia ada di kanan langsung ke kanan, nggak ke kiri dulu. Ini kok bisa gitu? Berarti ada sesuatu yang bekerja di balik itu. Dan ini pekerjaannya siapa gitu? Ini dari mana? Dia cari, gitu ya. Jadi singkat cerita, ya mencari kebenaran saat SMP dia tidak dapatkan, yang ada justru sikap-sikap dari kaum muslimin yang ada di Palembang saat itu yang membuat dia makin benci dengan Islam, gitu ya. Tapi karena sikap kritis sejak awal gitu ya, SMA kemudian kuliah, nah di saat kuliah itulah dia menemukan sebuah kebenaran yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Beliau bertemu dengan seorang ustadz, namanya Ustadz Fatih Karim. Beliau diskusi. Nah, di ending dari diskusi tadi, itu pernah ngobrol diskusi dari Ba'da Isya sampai subuh. Itu diskusi. Diskusi untuk mencari kebenaran gitu. Jadi setiap ada TikTok di situ. TikTok di sini maksudnya apa ya? Ada timbal balik. Ditanya ini dijawab. Tanya ini dijawab. Tanya ini dijawab. Jadi yang tadinya ragu, yakin. Tambah lagi keyakinan, tambah lagi keyakinan, tambah lagi keyakinan. Jadi semakin banyak pikiran Islam yang masuk, akhirnya setelah menjelang azan subuh, beliau bersyahadat. Beliau masuk Islam, dan saat itu dibimbing oleh Ustadz Fatih Karim. Ketika dibimbing, Masya Allah, mengenal Islam, dibimbing oleh dipahamkan Islam yang sebenarnya, dan Masya Allah, jadilah beliau seperti sekarang. Dan beliau terus mengkaji Islam setiap pekan, sampai sekarang. Jadi Masya Allah ya, jadi intinya adalah mencari kebenaran itu penting. Kita sekarang itu harus segera mencari gitu, jangan sampai kita keliru gitu. Nah, terus kalau sudah mendapatkan kebenaran yang benar, insya Allah akan mudah untuk menerima. Layaknya Ustaz Felix Xiao tadi ya, ketika emang mencari kebenaran, dan dia siap mendapatkan kebenaran. Ketika udah kebenaran di hadapan matanya, dia nggak akan menunda-nunda. Dia akan ambil itu, dia akan pegang itu. Gitu ya. Jadi dia nggak akan pernah lepas lagi. Gitu. Kenapa? Karena memang dia sudah punya alasan kuat kenapa dia mengambil Islam. Nah, makanya kenapa harus mencari kebenaran? Karena kita harus punya alasan kuat, guys. Banyak orang yang lemah, pemuda lemah saat ini, mereka tidak mau mengambil Islam karena tidak punya alasan. Kenapa harus Islam gitu ya? Apa untungnya Islam buat saya? Gitu. Nah, ya, maka ketika Islam di sini maksudnya Islam sebagai Islam yang benar ya, guys. Jadi Islam di sini bukan hanya sebatas akidah ruhiyah. Kita semua sudah berislam, alhamdulillah. Tapi apakah hanya akidah ruhiyah saja atau juga ada akidah sia-sia? Nah, ini nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi banyak Islam sekarang itu adalah Islam keturunan dan akhirnya nggak ngerti harus ngapain. Ya. Nah, setelah dia menerima kebenaran, maka dia akan berpihak kepada kebenaran, guys. Jadi ketika sudah tahu kebenaran yang benar, Islam yang benar, itu akan berpihak kepada kebenaran. Dan ketika dia berpihak pada kebenaran, ada konsekuensi dong. Ya, akan ada namanya polarisasi. Akan adanya ya dua kubu yang terbelah. Nah, kita akan berdiri di mana, guys? Kita akan berdiri berhadapan dengan siapa, guys? Nah, itu keberpihakan tuh adanya di situ, guys. Jadi ada banyak pemuda karena tidak tahu kebenaran,
tidak mau menerima kebenaran, akhirnya bingung. Saya ini sekarang sedang berpihak ke siapa? Ya, nah maka pemuda itu ciri khasnya berpihak kepada kebenaran. Nah, dan terakhir, kita ini agent of change, guys. Agent of change itu tidak pernah diam, guys. Tidak pernah diam. Melihat kezoliman yang nyata tampak di hadapan mata kita itu tidak pernah diam. Makanya saya apresiasi betul, Masya Allah, luar biasa kemarin. Saya mendapatkan di Instagram, mendapatkan di timeline Facebook, luar biasa pemuda-pemuda mahasiswa El Rama itu keren banget. Kemarin melakukan aksi, mengecam, berkaitan dengan apa? Protes terhadap Presiden Prancis, terhadap penghinaan Nabi. Itu menunjukkan bahwa itulah pemuda Islam gitu ya, berani menyuarakan kebenaran. Ya, dan disinilah ketika seorang pemuda Islam itu punya ciri khas, maka dia tidak akan pernah tunduk pada penjajahan. Dia tidak akan pernah tunduk pada kezaliman. Ibarat berlian yang tadi mengkristal, tidak akan pernah terkalahkan dari apapun. Gitu ya. Nah, maksudnya dari apapun ya dari segala yang mengancam dia, yang melawan dia. Ya. Oke. Nah, itu Masya Allah ya, harapan tantangan pemuda Islam tuh keren banget. Nah, ini kita akan mulai berpikir dan coba lihat pemuda kita sekarang. Lantas, apa yang terjadi dengan pemuda dan Islam hari ini, kan? Nah, apakah sudah sama antara pemuda dulu, generasi awal, ya, dengan kita, ya, Islam yang dulu dengan Islam yang sekarang? Sejatinya kan nggak ada perbedaan, guys, ya. Islam dulu dengan Islam sekarang itu sama, guys. Nggak ada yang berbeda. Allah sudah berjanji, Allah akan menjaga. Ya, Al-Quran sebagai kitab suci kita tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berbeda, gitu. Tapi kok bisa seperti ini kondisi kaum muda kita, gitu? Ini ada apa gitu ya? Ada apa dengan pemuda dan Islam kita hari ini? Nah, kita akan coba cek. Ternyata, guys, yang membuat pemuda Islam saat ini, ya, yang menjadi pemuda yang troublemaker, ya, tawuran, ya, narkoba, ya, minuman khamr, ya, minuman keras, miras, seks bebas, ya, perzinahan, perjudian, kemudian hal-hal yang lagi viral sekarang, guys, ya, itu kalau kita misalnya lihat ya, kenapa Pak Aris tadi bilang perjudian, guys? Dari sekarang ini di masa pandemi ini di kota-kota besar itu sedang viral, guys. Jadi ada namanya lomba lari, guys. Lomba lari gitu ya. Dan itu taruhan, guys. Di ada berita ininya di Instagram. Jadi kalau misalnya mau bertanding itu silakan daftar ke admin. Nah, nanti akan dicarikan lawan yang sesuai. Nanti dia tentukan tempatnya di mana, di jalan apa, dan itu baru nanti admin di situ, kemudian lawan sama penantang. Itu nanti dihadirkan di situ, direkam lomba 100 meter atau beberapa ratus meter, kemudian itu terjadi, guys, dan itu malam-malam. Dan itu menjadi sesuatu hal yang seru, guys, dari para pemuda. Makanya malam-malam walaupun jam 1, walaupun jam 12 gitu ya, sampai menjelang subuh, itu rame di jalan-jalan, guys. Dan itu bahkan saking ramenya gitu ya. Kemarin tuh ada berita sampai ada yang tertabrak mobil gitu. Karena menghalangi jalan dan itu banyak kan. Ya, ada yang berpikir ya nggak apa-apa dong lari-larian gitu ya. Kenapa? Daripada naik motor lebih berbahaya gitu. Nah, daripada balap-balapan motor gitu ya. Itu contoh pemuda saat ini yang mereka itu gabut dan ingin mencari tantangan tapi bingung tantangannya seperti apa. Akhirnya ketika dia tidak punya visi kehidupan, maka dia akan cari, oh ini ternyata menyenangkan ya, ternyata seru ya. Wah, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Nah, ini salah satu contoh identitas pemuda Islam yang hari ini bisa kita lihat. Gitu ya. Nah, terus apa pemuda Islam saat ini? Ya, pemuda saat ini akan disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya
permainan guys, yang sifatnya senang-senang. Ada game yang sedang viral sekarang, Among Us gitu ya. Ada game-game yang sejak dulu hingga sekarang sejatinya, mau itu game-game dulu ya, ada Point Blank gitu ya, ada Lost Saga gitu ya, sekarang Mobile Legend gitu. Kemudian game-game yang lain gitu ya, itu sejatinya sama guys. Sejatinya menarik perhatian anak muda yang sifatnya suka terhadap tantangan. Suka terhadap tantangan. Jadi kita sebagai pemuda itu biasanya yang paling kuat gorizah itu adalah gorizah bako. Gorizah bako itu adalah gorizah untuk mempertahankan diri kita, untuk menunjukkan eksistensi dan jati diri kita. Ya, jadi seperti itu. Sehingga ketika kita main, ya apalagi mabar sekarang ya, itu akan menunjukkan eksistensi. Jadi mungkin bagi orang yang bukan gamer gitu ya, orang yang jarang bermain gitu ya, dia nggak akan tahu kesenangannya di mana gitu. Tapi orang yang sudah bersentuhan dengan game, itu akan ada misi-misi di situ yang harus dikerjakan, dan ketika diselesaikan itu ada kepuasan tersendiri gitu. Sehingga nanti makin misi itu diraih, maka pangkat itu akan semakin tinggi, semakin pangkat tinggi akan semakin menunjukkan eksistensi. Sehingga kalau lagi mabar menang, kemudian dapat poin, dapat penghargaan dan seterusnya, itu luar biasa bagi anak muda saat ini gitu yang tenggelam dalam game gitu ya. Atau sekedar seru-seruan gitu ya dengan game Among Us seperti sekarang gitu ya, di mana para pemuda dulu ya ibaratnya suka bertemu langsung bertatap muka gitu. Tapi kalau sekarang nggak, ada Discord ya, salah satu aplikasi para gamer gitu ya untuk berkomunikasi gitu. Karena kalau misalnya main Among Us gitu ya, itu hanya lewat HP, itu kadang mimik muka gitu ya, kemudian hal-hal yang lain dari temennya itu nggak akan kelihatan gitu. Jadi nggak seru gitu. Akhirnya nyari keseruan lewat situ ya. Jadi dia nggak akan peduli gitu apakah ada dampak dari Among Us atau tidak. Yang dia cari itu seru-seruan. Makanya kalau misalnya ada orang main Among Us itu baper gitu ya, yang terjadi adalah dia akan bawa masalah dari game itu ke kehidupan nyata. Dan akhirnya ya akan timbul permusuhan, akan timbul hal-hal negatif lainnya. Jadi memang inilah tantangan kaum muda seperti sekarang. Kenapa sih mereka hanya fokus kepada hal yang sifatnya menyenangkan? Ya karena memang dijauhkan. Dijauhkan dari apa? Ya dijauhkan dari syariah Islam, dijauhkan dari politik Islam, dijauhkan dari sejarah Islam, dijauhkan dari budaya Islam. Kenapa dijauhkan? Ini berat, guys. Berat gitu ya. Mikir, aduh syariah, aduh politik gitu ya. Aduh sejarah, aduh mabda apalagi itu ya. Wah, pokoknya udah nggak usah mikir-mikir kayak gitu lah. Kita senang-senang aja. Nah, itulah yang terjadi pada Islam saat ini. Dan akhirnya pemuda tidak memahami agamanya sendiri. Ini menyedihkan, guys. Menyedihkan. Padahal pemuda itu punya harapan besar gitu. Tapi yang terjadi sekarang tidak paham akan agamanya sendiri. Tidak paham itu apa fungsi dari syariah Islam. Tidak paham fungsi dan manfaat dari politik Islam. Apa sejatinya politik? Banyak orang yang mengatakan, oh politik itu kejam. Politik itu busuk. Politik itu bahaya. Udah jangan. Kalau mau solih aja udah. Sholat, puasa, zakat. Udah fokus. Cukup. Jangan tercemar oleh politik. Jangan mendekati politik. Itu guys yang terjadi sekarang guys. Padahal politik dalam Islam adalah aktivitas mulia. Dalam Islam, politik itu adalah syu'unil riayah, syu'unil ummah. Riayah, meriayah guys, merawat, mengatur urusan umat. Sehingga umat, masyarakat itu benar-benar diatur guys. Benar-benar diatur itu ya diurus. Ibarat bapak kepada anak, bapak dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Seorang bapak yang bertanggung jawab, dia akan mengurus anaknya. Gimana mengurus anaknya? Anaknya udah makan atau belum? Anaknya udah sekolah apa belum? Pendidikannya udah dijamin atau belum? Kesehatannya gimana? Kesehatannya gimana, anak ini sakit atau sehat?
itu benar-benar diperhatikan dan dirawat gitu guys. Kalau sehat, kalau sakit gimana biar caranya sehat. Kalau misalnya belum makan gimana caranya biar bisa dapat makan. Kalau belum punya tempat tinggal gimana biar dapat tempat tinggal. Kalau misalnya belum punya pakaian gimana caranya dia bisa dapat pakaian. Itu seorang pemimpin ya yang dia punya visi politik yang benar sesuai dengan Islam, maka rakyatnya itu akan diurus sebagaimana si bapak tadi mengurus anaknya. Tapi yang terjadi sekarang guys, politik itu lebih kepada kekuasaan. Jadi yang dicari oleh ya pejabat-pejabat sekarang itu hanya kekuasaan guys, tapi mengurus rakyat tidak. Rakyat diabaikan, apalagi dalam pandemi seperti sekarang. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak paham politik Islam. Nah, kita itu jangan mau dijauhkan. Kita harus memahami politik Islam. Nah, terus aduh, maaf ya. Nah, terus dijauhkan dari sejarah Islam, guys. Sekarang ini ada namanya penguburan sejarah, guys. Sesuatu yang harusnya dipahami oleh umat Islam dan akan menimbulkan kebangkitan saat ini dikubur dalam-dalam. Makanya ada istilah penguburan sejarah. Ya, penguburan sejarah. Antum pernah melihat ya film yang kemarin viral, Masya Allah luar biasa. Barakallah bagi yang membuatnya. Tapi bukan film yang kemarin loh ya, film yang sebelumnya. Ya, jadi pas 1 Muharram itu pertama launching dan itu penontonnya banyak banget. Yakni film JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara. Itu membuka mata guys. Membuka mata kita bahwa ternyata ada hubungan yang sangat erat antara khilafah dengan Islam di Nusantara. Itu keren banget. Itu bukan hanya sesuatu yang ada-adakan, tapi itu sejarah dan ada bukti sejarahnya gitu, dan ada dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam sejarah gitu. Jadi itu bukan kaleng-kaleng, itu bukan hal yang ya sekedar untuk mengisi waktu kita untuk menonton, tidak. Itu daging banget, itu bergizi banget, itu keren banget. Jadi yang belum nonton, coba tonton film JKDN. Karena di situ akan memahamkan kita tentang sejarah Islam di Nusantara. Ya, dan itu akan memantik semangat kita untuk memahami Islam, sejarah Islam terdahulu itu seperti apa. Itu keren banget. Ya, sama film Omar. Nah, film Omar itu penting, ada 30 episode. Nah, itu antum akan memahami seperti apa perjuangan Rasul, seperti apa para sahabat, seperti apa aktivitas mereka, politik mereka seperti apa. Itu keren banget. Ya. Dan yang berikutnya adalah dijauhkan dari mabda Islam. Ya. Nah, oke. Nah, baik ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi kepada pemuda Islam hari ini dan apa penyebabnya? Salah satunya guys, kemarin kita lihat nonton film My Flag ya, tentang radikalisme gitu ya. Itu salah satu contoh guys. Salah satu contoh ternyata ada upaya-upaya jahat guys. Ada upaya-upaya jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Jadi ternyata itu bukan sifat alamiah orang Muslim gitu ya. Mereka yang buat film itu saudara kita guys. Kita jangan pernah merasa itu bukan bagian dari kita. Jangan guys. Itu saudara kita. Ya, yang membuat itu, yang admin ya channel itu adalah saudara kita guys. Kenapa saudara kita? Karena kita sesama Muslim. Tapi kok sesama Muslim yang seharusnya kan satu barisan ya, ini dibuat saling berhadapan. Berarti kan ibarat berhadapan kan berarti ada yang hak, ada yang batil. Ini kok bisa yang hak menganggap dirinya batil, ya, atau tanpa sadar keduanya pasti menganggap dirinya hak. Tapi apakah betul sedemikian? Apakah baru persangkaannya saja? Karena nggak mungkin kalau sejatinya Islam itu kan bersatu. Kok bisa ada dua kubu? Nah ini aneh guys. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan kepada pemuda Islam hari ini dan apa penyebabnya? Nah inilah penyebabnya guys. Ya, jadi penyebabnya adalah kehancuran umat
ya, kehancuran pemuda itu ada di Ghazul Fikr. Apa itu Ghazul Fikr? Ghazul Fikr itu adalah salah satu upaya Barat. Ya, jadi Ghazul Fikr ini adalah upaya dan bukti mereka itu menyerah, guys. Jadi kaum musuh-musuh Islam itu sudah mengalami benturan-benturan dengan Islam itu sudah sejak lama. Salah satu benturan yang paling panjang dalam sejarah itu adalah perang salib, guys. Dalam perang salib, ya, itu mayoritas kemenangan itu didapatkan oleh kaum muslimin. Kenapa bisa demikian? Karena kaum muslimin itu, ya, kemenangan utama itu ya ada di balik musuh, ada surga di situ. Jadi ketika dia berjuang, ketika dia berjihad, dia akan mendapatkan dua kemuliaan. Kalau dia masih hidup, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Dan itu kemuliaan. Kalau dia mati dalam peperangan, dia akan mendapatkan syahid. Dia akan menjemput surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan menjadi motivasi yang sangat kuat buat kaum muslimin untuk memenangkan pertarungan. Gitu. Kenapa? Face to face, berhadapan. Sehingga fitrahnya orang punya gorizoh bako, punya naluri mempertahankan diri ketika ada bahaya di depan. Ya, orang yang punya visi yang benar itu akan dilawan. Ya, pokoknya kalau udah dilawan itu nggak akan mungkin untuk mundur ke dari medan perang, lari dari pertempuran, itu dosa besar, nggak boleh. Maka dia akan lawan. Namanya lawan itu bisa menang, bisa kalah. Nah, dua-duanya akan mendapatkan kemuliaan. Ya, menang mendapatkan kemuliaan, ya, mati dapatkan kesyahidan. Makanya kenapa banyak orang punya moto hidup mulia mati syahid. Dan itu akan bisa mulia ketika ada Islam di situ, gitu ya. Nah, sehingga apa? Dari situ mereka musuh-musuh Islam itu merasa, aduh, ini gimana ya cara menghancurkan umat Islam? Kalau kayak gini terus ini nggak akan menang kita. Akhirnya dia ubah strategi. Strateginya itu adalah dengan perang pemikiran, invasi pemikiran. Jadi nggak lagi face to face, nggak lagi ya berhadapan langsung, tapi lewat pemikiran. Nah, lewat pemikiran ini berbahaya, guys. Kenapa berbahaya? Karena lawan kita itu ada di hadapan kita, tapi tidak terlihat oleh kita, guys. Tidak disadari oleh kita, guys. Sehingga apa? Sehingga akan sangat mudah melemahkan kita. Nah, makanya ada salah satu Perdana Menteri dari Inggris dulu, ya, namanya itu Gladstone. Gladstone itu bilang, ya, percuma kalau misalnya kita menghancurkan umat Islam selama di dada mereka bertengger Al-Quran. Artinya bertengger Al-Quran, itu Islam itu udah mendarah daging, guys. Islam itu udah mengkristal, itu percuma, nggak akan bisa, guys. Maka dia akan berpikir, gimana caranya agar ya Al-Quran, Islam itu harus lepas dari diri pemuda. Makanya Gladstone mengatakan harus ya, dihadapi, dilawan dengan apa? Musik dan seks, ya, musik dan seks. Nah, karena dengan musik, ya musik di sini berarti kan hiburan ya. Ya, seperti yang tadi Faris ceritakan, saya ceritakan ya, ada banyak hiburan-hiburan yang melenakan. Ya, kemudian seks, nah ini pacaran gitu ya. Kemudian orang akhirnya fokus kepada ya, virus merah jambu ini gitu ya. Jadi kenapa? Karena ini fitrahnya manusia, kita punya gorizah now gitu, gorizah untuk tertarik terhadap lawan jenis, dan itu disentuh di situ gitu. Gimana caranya hubungan antara laki-laki perempuan itu bebas. Nah, sehingga dari situ ya seperti bisa kita lihat sekarang, gitu ya. Itu kesenangan-kesenangan yang menipu, karena itu memang sejatinya senjata dari musuh-musuh Islam. Nah, kemudian apa? Ghazul Fikri tadi ya itu lewat apa? Lewat food, fun, and fashion. Food, lewat makanan gitu ya. Di makanan-makanan yang dari barat itu seolah-olah mewah, seolah-olah bagus, padahal itu merusak ya. Padahal itu bisa membuat kita kegemukan, padahal karena itu ada istilah junk food gitu ya. Tapi di citrakan itu sesuatu yang baik gitu ya. Terus ada fun, ya itu tadi fun itu kesenangan gitu ya. Sehingga lupa terhadap
tugas utamanya, misi utamanya seorang pemuda itu dilepaskan. Kenapa? Ingin mencari kesenangan, hidup bebas gitu ya. Nah, terus fashion itu ya ini biasanya mengarah kepada para muslimah. Ya, jadi ada stigma negatif dari musuh-musuh Islam kepada para muslimah yang menggunakan hijab syar'i. Sehingga ada stigmatisasi buruk dan ada upaya-upaya untuk membuat seorang muslimah itu tidak percaya diri terhadap pakaiannya. Kenapa? Takut dikatakan ibu-ibu gitu ya. Kenapa? Ya itu, ini masih muda tapi kok pakainya kayak gitu. Aduh, fanatik banget. Pokoknya ada stigma-stigma yang kalau misalnya kita belum kuat, kadang itu membuat kita down gitu ya, apalagi para muslimah gitu ya. Nah, atau dibuat pakaian-pakaian yang keren itu adalah yang seksi-seksi, yang menampakkan lekuk tubuh gitu ya. Dan itu kan akan ada trigger bagi laki-laki untuk itu tadi, untuk bergaul dengan perempuan, untuk dekat dengan perempuan. Nah, itu upaya-upaya ya, gozu fikr. Yang kedua, deislamisasi. Jadi ternyata ada upaya untuk mendeislamisasi. Apa itu deislamisasi? Deislamisasi itu merubah nilai Islam yang sejati. Jadi Islam ketika dibawa oleh Rasulullah itu versi asli, orisinal, ya, kemudian otentik gitu ya. Dan itulah al-haq, Islam yang benar, ya. Tapi saat ini ya ada upaya untuk deislamisasi, dirubah citranya, dirubah komponennya. Jadi Islam itu hanya sesuai dengan nilai-nilai Barat, sesuai dengan kepentingan-kepentingan Barat. Makanya ada namanya Islam Nusantara, ada namanya Islam moderat, ya, ada namanya label-label Islam-Islam yang lain, bahkan ada namanya Islam radikal dan seterusnya. Itu ada tujuannya guys, ada tujuannya. Itu enggak ujuk-ujuk langsung ide-ide seperti itu tuh muncul di tengah kaum muslimin, enggak. Itu ada ide-ide yang dihembuskan gitu ya. Nah, jadi Islam yang benar itu adalah menurut mereka, Islam yang benar itu Islam yang santun gitu ya. Islam yang menyejukkan gitu ya. Islam yang ya, kedamaian gitu. Yang toleran gitu ya. Pokoknya kayak gitulah. Tapi Islam yang ingin menerapkan syariat, Islam yang ingin memperjuangkan khilafah, Islam yang memperjuangkan politik Islam gitu ya. Wow, itu radikal, bahaya, ancaman NKRI, itu harus dilawan. Makanya nggak heran kalau kemarin muncul film My Flag. Itu upaya-upaya untuk ya itu ya. Nah, upaya untuk memecah belah umat Islam. Nah, yang berikutnya apa? Adanya sakofa asing gitu ya. Jadi sakofa asing itu bahaya guys. Antum kalau misalnya mengkaji di kitab yang kedua, ya, At-Taqatul Hizbi, di situ akan diberikan gambaran bahwa sakofa asing itu berbahaya. Dan itulah yang membuat dalam tanda kutip dicitrakan para pemuda itu bangkit ketika mendapatkan sakofa asing dan menganggap ajaran Islam itu udah kuno, udah jadul, jadi harus ditinggalkan. Nah, dari sakofa asing itu akhirnya pemuda Islam saat itu akhirnya berpikir, oh ternyata Barat itu lebih mulia dari kita. Kita harus berpihak kepada Barat, kita harus berkiblat kepada Barat. Akhirnya dikasihlah ya pemikiran-pemikiran yang asing yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Apa itu? Demokrasi. Yang pertama demokrasi, yang kedua nasionalisme, yang ketiga liberalisme, yang keempat sekulerisme gitu ya. Dan isme-isme yang rusak yang lain yang diberikan. Akhirnya apa? Akhirnya yaitu tadi umat Islam tidak paham jati dirinya karena memandang kita tidak perlu lagi berkiblat kepada Islam. Islam udah kuno. Ya, kalaupun mau Islam silahkan untuk ibadah. Tapi untuk politik, untuk yang lain, untuk mengatur dunia, jangan berkiblat kepada Islam, tapi berkiblat kepada Barat. Makanya ada demokrasi di situ, ada nasionalisme di situ. Makanya kenapa film My Flag itu ada bendera merah putih sama bendera hitam putih. Bendera hitam putih itu mereka nggak berani kalau di situ dituliskan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasti ada banyak pengecaman di situ. Pasti ada banyak protes di situ. Tapi itu simbol. Emang ada bendera merah putih? Nggak ada, guys. Putih hitam polos? Nggak ada, guys. Nggak ada putih hitam polos. Yang ada itu bendera Al-Liwa dan Aroya.
Dan itu esensi yang sedang diunjukkan kepada kaum muslimin seolah-olah itu bahaya dan ancaman. Itu yang akan merusak NKRI. Harus dilawan. Ya, itu budaya-budaya yang harus dihancurkan. Itu esensi dari film yang merusak kemarin itu gitu, guys. Nah, itu bahaya. Nah, kenapa itu terjadi? Nih, ada politik pecah belah, divided and impera. Nah, politik pecah belah. Ada namanya politik belah bambu. Nah, yang terjadi sekarang itu adalah adanya upaya dan strategi-strategi dari Barat untuk melakukan sebuah upaya menghancurkan umat Islam, tapi nggak dihancurkan lewat musuh-musuh Islam. Contoh, sebelum tahun 2001, itu Amerika itu langsung menginvasi Irak. Amerika itu langsung berhadapan dengan Irak. Sejatinya mereka itu kalah dalam peperangan, guys. Tapi karena mereka punya media, akhirnya mereka diberitakan seolah-olah mereka menang, gitu ya. Nah, kemudian dibombardirlah, kemudian hancur, Irak berkeping-keping, diinvasi gitu ya. Nah, itu ada banyak kerugian-kerugian yang terjadi, guys. Ada banyak kerugian-kerugian yang terjadi karena dia harus punya banyak biaya, dia harus yang di cover dan seterusnya. Akhirnya ada namanya RAND Corporation. RAND Corporation itu adalah lembaga think tank-nya Amerika. Think itu berpikir, tank-nya itu ya tank, ya alat perang. Itu jadi alat perang untuk berpikir, dalam berpikir. Dan dari lembaga think tank RAND Corporation itu ternyata ada upaya, ada riset penelitian, dan itu dilakukan oleh Cyril Bernard. Nah, Cyril Bernard ini memberikan saran, ya. Jadi gimana untuk menghadapi umat Islam, gimana cara menghancurkannya, tapi menghancurkannya itu nggak lewat tangan Amerika, tapi lewat tangan kaum muslimnya sendiri. Nah, dari situ ada pembahasan menarik, guys. Jadi dari situ Cyril Bernard dalam RAND Corporation itu mengklasifikasi umat Islam itu jadi 4. Ya, yang pertama radikal atau fundamental, yang kedua tradisional, yang ketiga moderat, ya, yang keempat liberal atau sekuler. Nah, dari keempat ini itu diklasifikasi lagi. Kenapa dia dikatakan radikal? Radikal karena memperjuangkan syariat Islam, karena memperjuangkan khilafah Islam, karena menolak demokrasi, karena menolak nasionalisme, karena menolak liberalisme, HAM, kesetaraan gender, dan nilai-nilai Barat yang lain. Nah, itu dikatakan radikal. Ya. Kemudian, kenapa dikatakan tradisional? Nah, tradisional itu adalah orang yang memang secara ruhiyah, secara agama itu bagus, tapi dia nggak ada keinginan untuk berpolitik, gitu ya. Jadi dia itu masih netral sebenarnya, masih tradisional, artinya belum ada gagasan untuk menerapkan syariah Islam, tapi ingin memajukan bangsanya, ingin memajukan negerinya, gitu ya. Jadi ini tradisional gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah moderat. Nah, moderat ini adalah mereka kaum muslimin yang menerima nilai-nilai Barat yang sesuai dengan kepentingan Barat. Mereka menerima demokrasi, mereka menerima pluralisme, liberalisme, sekulerisme gitu ya. Jadi mereka menerima nilai-nilai yang Barat suguhkan untuk mengatur negaranya, untuk mengatur kehidupannya. Jadi mereka menerima gitu ya. Tapi mereka masih kritis gitu ya. Kenapa kritis? Karena mereka juga punya kepentingan untuk memajukan bangsanya gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah liberal dan sekuler. Nah, kalau misalnya moderat itu nggak diambil semua, guys. Jadi nilai-nilai Barat hanya nilai-nilai tertentu saja, dan itu khusus untuk yang sifatnya politik gitu. Ya. Tapi untuk ibadah, untuk hal-hal ruhiyah itu dikembalikan lagi gitu. Mereka punya cara sendiri. Nah, tapi kalau yang liberal ini, guys, ini udah mah anti khilafah, anti syariah gitu ya. Dan dia menilai mengambil semua Barat dengan sukarela sepenuhnya.
gitu ya. Ide-ide barat semuanya diambil, guys. Nah, ini ya, ini empat politik pecah belah. Dan ternyata di situ juga Cyril Bernard itu bukan hanya mengklasifikasi gitu, tapi apa? Tapi berusaha untuk mengambil sikap. Nah, ada namanya sikap ya. Jadi kalau misalnya ada status ya, status dulu. Jadi dikasih status. Kalau misalnya radikal itu statusnya berbahaya. Jadi harus segera dilenyapkan, harus segera dihancurkan, dibubarkan karena statusnya bahaya. Ya. Kalau misalnya tradisional statusnya waspada. Jadi kenapa waspada? Karena di satu sisi dia bisa menjadi radikal, tapi di satu sisi dia juga bisa menjadi moderat. Kapan dia menjadi radikal? Ketika yang tradisional ini dikontak lebih dulu, bertemu lebih dulu dengan orang-orang radikal yang dianggap radikal. Maka dia akan beralih ke radikal. Tapi kalau dia bertemu lebih dulu oleh orang-orang yang sekuler, oleh orang-orang yang moderat, maka dia akan berpihak kepada moderat. Jadi ini masih waspada, jadi perlu diawasi kalau yang tradisional. Nah, kalau misalnya yang moderat, ini statusnya aman. Jadi aman, ya. Berarti kalau statusnya aman, nanti sikapnya beda, ya. Jadi aman, yang penting artinya tidak membahayakan Barat, tidak membahayakan kepentingan Barat. Kalau yang liberal, yang golongan keempat, klasifikasi yang keempat, sekuler dan juga liberal itu sangat aman, sangat aman. Kenapa sangat aman ya? Karena udah satu pemikiran lah, udah satu bagian, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan, ya. Nah, statusnya beda, sikapnya beda. Kalau yang radikal, nah ini harus ada upaya-upaya untuk mencitraburukan, memberikan stigma negatif, melemahkan, untuk menjatuhkan, ya. Bahkan kalau perlu dibunuh sekalian, kalau perlu dibubarkan sekalian. Ini yang radikal, yang ingin memperjuangkan syariah, ingin memperjuangkan khilafah. Wah, ini harus dihabisi, ya, harus dihabisi, harus dihancurkan. Nggak boleh dikasih gerak, nggak boleh dikasih ini, karena bahaya, karena bisa mempengaruhi yang lain. Maka harus kemudian dicitraburukan, seolah-olah mengancam, seolah-olah buruk, seolah-olah bahaya, seperti itu. Terus kalau yang tradisional ini akan dilihat dulu sikapnya, gitu ya. Selama mereka menerima demokrasi, menerima nasionalisme, itu bisa jadi kawan. Gitu. Tapi belum tentu, tergantung nanti dilihat pemikirannya apa. Makanya ada upaya deradikalisasi. Ya, jadi yang radikal itu gimana caranya agar tidak radikal, ada upaya deradikalisasi dengan mencuci otak, mencuci pikiran. Nah, terus yang liberal, ya itu akan didukung, akan didanai, guys. Jadi yang moderat itu akan didukung, akan didanai. Dalam satu kesempatan, tahun 2004, itu ada salah satu dari orang-orang sana gitu ya, yang menerima kucuran dana, itu namanya Ulil Absar Abdallah. Tahun 2004 dia adalah salah satu tokoh JIL. Jadi diwawancari oleh Hidayatullah. Nah, saat itu ada pengakuan dari dia bahwa dia itu setiap tahunnya mendapatkan kucuran dana 1,4 miliar. Kucuran dana 1,4 miliar. Itu bayangkan guys, itu per bulannya ratusan juta guys. 100 atau puluhan juta lah. Itu per bulan segitu guys. Dan tujuannya apa? Ya itu tadi, membuat citra Islam itu gimana caranya sesuai dengan kepentingan Barat. Ya, itu terjadi sejak 2004. Ya. Apakah berjalan sampai sekarang? Ya bisa jadi guys. Dan ternyata dia mengatakan di wawancara itu tuh 1,4 triliun itu kecil. Kenapa? Karena masih ada yang lebih besar. Yang lebih besar itu ternyata ada guys, salah satu ormas Islam di Indonesia guys. Itu dapat kucuran dana guys. Ya. Dan katanya itu lebih besar dari Ulil Absar sebagai tokoh JIL saat itu. Berarti kan kalau misalnya lebih besar, berarti kan otomatis lebih banyak. Otomatis upayanya juga lebih keras, gitu ya. Nah, makanya nggak heran ternyata kenapa selama ini banyak upaya-upaya dari ormas terbesar
di Indonesia yang berwarna hijau gitu ya, yang itu selalu apa ya, apa ya, menghambat dakwah kita gitu ya. Kemudian ada upaya-upaya persekusi gitu. Ternyata itu ada dananya guys, gitu. Itu ada dananya, itu nggak gratis gitu. Nah, jadi itu adalah bagian dari proyek besar ya untuk memecah belah umat Islam tanpa dihadari umat Islam, dan itu terjadi dari dalam. Kenapa? Karena dia harus dengan tangan umat Islam gitu. Karena kalau misalnya Amerika langsung, itu akan menjadi musuh bersama dan Amerika akan kalah. Tapi gimana caranya biar menang tanpa disadari? Yaitu dengan boneka, dengan antek. Makanya bagi Amerika ya yang penerima kucuran dana itu sebutnya NGO ya, itu akhirnya dia akan mendapatkan yang namanya ya balas budi gitu. Jadi kenapa usahanya lebih keras untuk membendung dakwah syariah dan khilafah? Karena mereka punya misi, karena mereka punya ikatan dengan orang-orang Amerika gitu ya. Jadi mereka punya kucuran dana, mereka punya ya perjanjian dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu ya. Dan yang moderat ini yang nanti akan diberikan ruang ya, ruang di dalam publik, ruang di dalam urusan mancanegara. Makanya kemarin salah satu dari situ ada namanya Yahya Sakuf, ya itu menjadi pembicara di Yahudi di Israel. Itu dari ormas Islam. Kok bisa seperti itu? Karena ada hubungan. Karena ingin mencitrakan ini loh, Islam yang menerima nilai-nilai Barat. Ini contoh, ini teladan, ini orang-orang berpendidikan. Jadi dibuat bagus citranya, gitu ya. Ternyata sejatinya itu adalah upaya. Oke, terakhir, jadi kerusakan pemuda dan perpecahan umat adalah by design, ya. Jadi sejatinya itu adalah desain. Oke ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini waktunya ternyata lewat ya. Astagfirullah, maaf ya. Jadi jam 7.13. Untuk itu saya kembalikan ke MC. Syukran. Baik, syukran kepada Ustaz Aris yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa sekali. Untuk sekarang yaitu masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman, saya beri batas 2 pertanyaan saja. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa di kolom chat atau langsung, silahkan. Atau ini Ustaz, ada di kolom chat pribadi. Iya. Iya, Afwan. Aduh, Anda baru baca chatnya ya. Jam 7 ya. Astagfirullah, maaf ya. Oke. Ini Kang, ada yang bertanya dari Ridwan. Ya, silakan. Jika kita sudah ada di lingkungan para pengemban dakwah, namun para pengemban tersebut sering menegur sesuatu itu dengan cara yang membuat orang yang ditegurnya sakit hati, terus gak mau kalah dalam segala hal. Padahal seorang pengemban tersebut itu salah. Bagaimana cara kita menyikapi pengemban seperti itu? Terus, apakah kita termasuk sebagai orang yang tidak mempunyai adab? Karena sudah membantah karena kita ada dalam posisi yang benar. Atau membantah dengan cara yang baik dan sopan. Nah, gitu mungkin Ustaz. Oke, baik. Oke ya, jadi syukron buat Kang Ridwan ya yang sudah bertanya. Jadi yang pertama memang kita ini seorang pengemban dakwah ya. Memang pengemban dakwah itu ujian yang berat buat kita. Tapi itu adalah posisi yang mulia buat kita. Jadi sungguh beruntung ketika kita menjadi bagian dari pengemban dakwah. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa pengemban dakwah itu punya amanah. Pengemban dakwah itu punya amanah. Apa amanahnya? Amanah yang paling pertama itu adalah mengatakan yang benar. Yang kedua, mengamalkan yang benar. Jadi seorang pengemban dakwah itu kan menyuarakan kebenaran. Dia mengajak yang baik-baik, menghindari yang buruk-buruk, mencegah yang buruk-buruk gitu ya.
mencegah yang buruk-buruk gitu. Sehingga itu sesuatu yang harus dilakukan. Nah, tapi bukan hanya itu, bukan hanya menyuarakan, tapi juga harus mengamalkan. Gitu ya, mengamalkan apa yang dia suarakan. Makanya dalam Al-Quran, itu di Quran surat As-Saff, itu di ayat-ayat awal, itu Allah berfirman, yang artinya itu, Allah itu sangat benci. Allah itu sangat benci kepada seseorang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Sehingga apa? Sehingga dari sini berarti pengemban dakwah itu harus senantiasa menjaga kesadaran bahwa dia harus menyatakan yang benar, tapi juga harus mengamalkan yang benar. Gitu. Sehingga dari situ orang-orang di sekelilingnya itu akan nyaman dengan dia. Kenapa? Dia akan menjadi teladan, dia akan menjadi seseorang yang memang benar-benar mengayomi dan memberikan contoh. Nah, ini biasanya yang dibutuhkan oleh orang-orang yang baru berhijrah, baru bergabung dengan komunitas-komunitas dakwah gitu. Sehingga mereka nyaman dan merasakan ketenangan gitu. Tapi yang terjadi apabila itu terjadi, ya berarti kita harus mengingatkan bahwa hal itu sejatinya tidak sesuai dengan Islam gitu. Makanya harus istilahnya diingatkan gitu ya. Walaupun memang terkadang kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih dulu dari kita, kadang mereka punya gorizah bako yang lebih dari kita, sehingga gampang tersinggung gitu ya. Padahal tujuan kita baik itu untuk mengingatkan untuk ya, ada yang benar, namanya juga manusia kan, ada kalanya khilaf, ada kalanya lupa gitu. Makanya ini perlu senantiasa mengingatkan. Nah, terkadang ya mengingatkan di sini adalah memang perlu upaya-upaya ekstra gitu ya. Kenapa upaya ekstra? Karena kalau misalnya langsung kadang salah tangkap dan akhirnya ya timbul perselisihan gitu. Maka dari itu ya diajak ngobrol baik-baik, bila perlu diajak makan, ajak sambil makan. Bila perlu sambil ini lagi santai ya santai, tapi saat sedang sendiri gitu. Karena kalau misalnya dia seorang yang punya tempat posisi gitu ya, kemudian dia diingatkan di depan orang banyak, itu kadang kurang diterima gitu. Makanya ajak saat sendiri, ngomong baik-baik, nah, terus minta pendapatnya. Jadi secara tidak langsung minta, kayak gini bener nggak sih? Ya. Kalau misalnya ternyata dia bilang salah, nah baru kok akang kayak gitu, atau kok antum kayak gitu, ini kenapa? Yuk cari solusinya bersama. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, baik Kang. Gimana Kang Ridwan? Oh, enggak ada ya Kang Ridwan. Baik, silakan kalau ada lagi satu pertanyaan. Silakan. Oke ya, saya sudah Atau siapkan giveaway. Udah siapkan giveaway, berarti nanti Kang Ridwan ada sesuatu ya, nanti bisa dikirimkan ke Al-Rahma ya. Kang Ridwan dari Al-Rahma kan ya? Masih Kang di Ridwan? Al-Rahma. Ya. Ya, Top. ya dari Rahma Sad. Afwan. Insya Allah berarti nanti akan diberikan di Al-Rahma ya. Oke. Silakan satu pertanyaan lagi bila ada atau mungkin cukup. Ada boleh, cukup juga boleh. Kasihan ada lewat ternyata. Maaf banget ya, maaf ya. Ya, gak apa-apa, Ustaz. Mungkin sampai sini saja, mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Saya tutup pada kajian Karisma pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Sadaris yang telah menyempatkan waktunya juga mengisi Karisma pada pagi hari ini. Kepada teman-teman semua yang telah hadir dan yang sudah bertanya, semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan semoga istiqomah, tetap istiqomah di jalan Islam ini. Amin. Ya, sekian dari saya, mungkin kita tutup pada kajian pada Karisma pada pagi hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis.
Subhanallah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya untuk menambah semangat kita ucapkan takbir. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Aris. Sama-sama Syukran, Ustaz. Syukran ya. Syukran Ustaz. Syukran ya. Alhamdulillah. Oh, di sini. Oke. Saya jelas, Ustaz. Oh, entar. Di ini dulu ya, apa? Terus, Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya Ustaz.